Terus Kak? Kemudian nomor dua, kemudian bagaimana sikap sekolah dalam menghadapi perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi. Kita menerima perubahan-perubahan itu. Karena sudah merupakan keputusan pemerintah, ya tentu kita menerima dan melaksanakan sesuai dengan kemampuan. Bagaimana pendapat atau tanggapan wali murid terkait perubahan kurikulum? Pada hakikatnya wali murid itu kan tidak paham orang tentang kurikulum ini secara umum. Sebahagian iya. Tapi kembali ke tadi, kalau wali murid itu kan mengikuti apa yang sudah menjadi aturan atau pemerintah sekolah kan dari dinas terkait, kan tinggal itu ada nggak Pak wali kelas yang komen atau respon gitu terhadap kurikulum? Karena kan dengar-dengar kurikulum ini lebih sulit daripada kurikulum 13. Ada sebenarnya bukan kesulitan sebenarnya. Repotnya kerja itu sebenarnya. Oh. Repotnya kerja itu ya, kalau masalah kesulitan kalau dalam materinya itu ya kalau banyak dari murid malah kadang-kadang ini rasanya udah tinggi kali pelajaran masih kelas segini itu yang pasti akan terjadi. Menurut dia belum sesuai, contoh matematika menurut dia belum sesuai lagi tingginya hitungan misalnya kan, menurut dia kan gitu. Itu kadang-kadang kalau misalkan kita boleh murid itu. Soalnya kami pun begitu kan. Apa yang Bapak Kepala Sekolah ketahui tentang KUMER? Yang paling utama di kurikulum mereka ini kan numerasi dan literasi yang paling utama sebenarnya. Yang maksudnya kan numerasi ini kan bagaimana menganalisis angka-angka atau sifatnya bagaimana menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai literasi itu secara umum kan bukan hanya bagaimana membaca, kemudian kita kan harus bisa menganalisis bacaan, tema daripada bacaan itu. Jadi sebenarnya paling utama tentang kurikulum mereka ini, tentang literasi dan numerasi itu yang paling utama untuk kurikulum merdeka. Sebenarnya tujuan penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini apa sebenarnya Pak? Tujuannya memang sama dengan tujuan pemerintah, supaya terjadi pembelajaran yang aktif, inovatif, kemudian dia menyenangkan. Apakah Bapak Kepala Sekolah pernah mengikuti pelatihan implementasi KUMER? Kalau yang secara manual tidak ada, tapi yang online pernah. Oh, manual tidak, tapi online ya? Ya, artinya menolosnya kan langsung di tempat itu. Belum. Apa saja yang Bapak Kepala Sekolah dapatkan setelah mengikuti pelatihan implementasi KUMER? Ya banyak, memang banyak pengalaman, apalagi ceritakan coba Pak. Kan perkembangan ini dengan secara online itu banyak mengikuti kan, kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi kendala. Jadi apa kendala kita di daerah ini dengan misalnya melalui ini, bagaimana pula kendala di tempat lain, sekolah lain. Jadi kan saling berbagi informasi jadinya. Jadi kendala yang bisa dihadapi itu misalnya pasti bisa diatasi dengan kita banyak pendapat, banyak masukan dari peserta, kan bisa dia berbagi ilmu jadinya. Pokoknya sulit bagi kita setelah dapat ilmu dari yang lain kan banyak tak sulit kan. Bagaimana pelaksanaan KUMER di sekolah ini? Sekolah ini kan masih berjalan 2 tahun ya Pak? ini ya, masih kelas 1, 2, kemudian 4 dan 5. 1, 2, 4 dan 5. Apa saja strategi sekolah dalam mempersiapkan KUMER? Ya kalau dari pihak sekolah yang pertama menyiapkan peralatannya termasuk buku-buku. Buku lah ya Pak, buku yang berbeda dari K13 lah ya. Ya, itu memang bukunya ada sendiri Pak, itu khusus untuk KUMER. Seharusnya ada, cuma karena kami sebagian masih menggunakan memang ini, kami masih menggunakan buku K13. Karena tadi kan tingkatan kita masih kurikulum yang itu ada 3 tingkatan dia. Sebenarnya di perbedaan buku antara KUMER dan K13 ini dilihat dari mana ya Pak? Dari paling utama itu kan ada namanya pengamalan Pancasila itu kan gitu kan, kan ada itu. Di situ sebenarnya yang paling baik. Nampak bedanya? Ya, kemudian termasuk seolah-olah kan sudah kurikulum mereka ini kan seolah kembali ke pelajaran bidang studi seolah-olah. Yang zaman dulu kita sendiri IPA sendiri, ya. IPS sendiri gitu ya. Selama menerapkan KUMER, apakah terdapat mentoring dari Dinas Pendidikan kepada satuan pendidik? Kalau memang yang langsung turun ke sekolah tidak cuma melalui saya katakan ya, melalui data diminta, melalui kalau yang misalnya pengawas, iya dari tingkat kecamatan ya kan ya, termasuk ada yang kita kan. Bagaimana proses berjalannya KUMER di sekolah ini? Sejauh ini masih lancar Pak? Baik ya, lancar. Sejauh ini. Bagaimana sekolah dalam merumuskan TP, menyusun ATP dan menyusun modul ajar? Ini kan tergantung dengan kesepakatan guru kelas yang masing-masing. Contoh kami kan di sini setelah biasa awal tahun, contoh kelas 1 ada 3 rombel, ya itu mufakat. Pak, ini saya mau tanya nih, itu untuk RPP KUMER dan kita ke-13 sama atau beda? Kalau apa namanya itu ya, kalau misalnya susunannya itu memang ada sedikit perbedaan. Namun pada intinya kan lebih kurang sama juga sebenarnya. Ya. Cuma karena sekarang sistem digital ini kan mudah kita mendapatkan contoh RPP itu tadi. Itu kan referensinya kita mudah memperolehnya. Apalagi sekarang sistem IT ini kan mudah memang. Itu biasanya Bapak kalau buat RPP satu minggu sekali, sebulan sekali, 1 tahun sekali. Sesuai keperluan. Padahal tiap pagi kan Pak tanda tangan. Kita kan juga tidak mendapatkan kawan-kawan. Artinya misalnya andai kan dia sudah punya laptop masing-masing, ya kan ada saatnya kan
tinggal menukar tanggal kan itu kan, jadi tidak merepot. Jadi memang sisi positifnya dan juga seperti itu, tinggal menyimpan file misalnya di laptop, kalau digunakan ya tinggal kan. Terus bagaimana persiapan guru dalam mengimplementasikan Kumer, Pak? Memang di situ kendalanya. Sebenarnya kami kenapa? Kan secara langsung nggak pernah kami dibimbing. Jadi Kalau K13 dulu kan itu ada pelatihan, kan gantian, mungkin kelas 1 atau kelas ini, kelas 2, sekarang kan ada. Kita diajak atau diserahkan untuk selalu mengikuti daring, selalu mengikuti itu aja. oh, online daring lah Iya. hitungannya, Pak. Bagaimana sistem pelaksanaan asesmen, berarti penilaian ya, Pak, Iya. terhadap Kumer di sekolah ini? Itu memang sesuai dengan apa yang sudah tertera di kalender pendidikan itu kita terapkan. Apa misalnya pengambilan nilainya kan sudah memang ketentuannya sudah. Pengambilan nilai misalnya tengah semester, akhir semester, tetap masih sesuai dengan. Bagaimana sistem pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di sekolah ini? Itu kan biasanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Tentang pengamalan kita terhadap Pancasila gitu, Pak? Iya, termasuk itu kan adab, itu kan sudah termasuk itu kan sopan santun, perilaku, menghargai sesama. Hal apa yang perlu dievaluasi dalam pengimplementasian Kumer? Ya kalau memang secara umum, kadang gini, IT ini yang menjadi Kendala. terkendala, gitu kan? Artinya tak semua guru itu memahami, menguasai. Ya, apalagi yang Sebenarnya udah tua lah ya kan, Pak? Sebenarnya, karena kan seperti yang tadi, sebenarnya kan kurikulum merdeka ini kan mengajak baik guru itu kan memiliki pengetahuan tentang IT kan gitu sebenarnya. Jadi kan banyak yang lebih sering terjadi situ pemanfaatan. Oh, berarti perlu perbaikan dalam IT lah ya, Pak? Ya tapi itu bagi yang SDM-nya lah berarti itu kan. Itu sebagian, enggak semua juga. Nah, apa saja hambatan? Nah, ini Pak, sebutin kalau bisa satu-satu. Hambatan Kumer Hambatannya? dalam pelaksanaan Kalau Kumer. bagi guru itu memang merepotkan banyak alat media yang akan digunakan. Oke, merepotkan alat media. Terus Pak? Kedua? Kemudian kalau masalah penggunaan, ya kalau itu ada penggunaan penguasaan IT ini. Oh, IT. Iya, Terus Pak, ada lagi? sebenarnya banyak. Banyak. Sebutin aja lah. Ya kualitas SDM-nya. Iya, SDM. Nah. Terus Pak? Sarana prasarana. Sarana. Oke. Tapi labor tak ada, pustaka tak ada. Berarti banyak juga sebenarnya harus perlu diperbaiki lah ya, Pak. Banyak. Mengenai sarana prasarana selain tadi SDM-nya, ya sarana prasarana juga. Ya. Ini aja ruangan ini kan bukan ruangan untuk guru atau kantor, kan ruangan perpustakaan kami tak ada. Jadi tentu kalau perpustakaan tak ada, guru itu kan jadinya terbatas jadinya. Lebih mudah mana antara kurikulum sebelumnya berarti K13 dengan Kumer, Pak? Kalau rasa Bapak sebagai kepala sekolah dalam Sebenarnya penerapan. masalah mudah sulitnya itu, ya apalagi ini kurikulum merdeka kan sudah merupakan lanjutan atau perbaikan dari atau penyempurnaan dari K13, ya lebih seolah lebih mudah lah kita menurut ini kurikulum merdeka. Karena kan ini tak jauh beda dengan K13. Kalau menurut saya ini kan hanya bentuk-bentuk penyempurnaan dari. Tapi kalau yang saya baca artikel itu Pak, Kumer itu kan lebih singkat daripada K13. Tapi untuk pengaplikasiannya lebih repot Kumer ketimbang K13. Maka tadi saya katakan tadi itu merepotkannya banyak kali tadi yang saya sampaikan itu alat media segala macam kan itu. Karena ini sudah merupakan bagian dari hal-hal yang sudah ada di sini kan sudah ada juga di K13 sebelumnya. Itu kan ada yang itu seperti saya katakan ada tingkatan dia kan. Nah, ya itu. Mereka belajar, ya kan? Mandiri dan mereka berbagi. Ya, Bapak menerapkan yang mana? Ya masih belajar. Merdeka belajar. Kenapa Bapak milih kurikulum Ini yang ini? bukan kami yang milih. Jadi, Pak? Kemarin petunjuknya ini kami menggunakan Infokus dan petunjuk dari dinas. Apa yang menjadi pertanyaan di situ dijawab guru kelas yang bersangkutan. Menggunakan Infokus kami, semua kelas, semua guru ada di situ. Hasil daripada isian itu telah keluar. Oh, berarti Itu dari kan- jawaban para guru lah ya tentang survei yang ini. Nah, terpilihlah Merdeka Ya, belajar. itu bukan pilihan sekolah atau tidak. Gitu. Makanya kemarin ada juga masing-masing sekolah ini hasilnya. Disangka dulu kan kita memilih pilih yang mana. Makanya tidak, hasil daripada apa yang Berarti sebenarnya ini nggak bisa minta lah ya Pak. nggak bisa, sebenarnya nggak bisa. Cuma kalau kami ini lah meminta untuk ke istilah level ke yang lebih tingginya, boleh. Cuma kan tak mungkin kita langsung ke level yang lebih. Sementara ini kan Ini dia masih yang rendah ya masih kan. 4 kelas berarti kan, 1, 2, 4, 5. Berarti yang belum 3 dan 6, tapi tahun depan berarti kan Berarti ini hampir mau semua kelas mau Kumer lah ya Pak. 1 tahun, 1 tahun lagi lah. Oh, Jadi kami karena sudah berjalan 1 tahun, ya kita tengok dulu kalau memang sudah oke dia udah mantap penerapannya, tentu baru kita beralih lagi kan gitu. oke. Sebenarnya kalau menurut Bapak lah, apa kelebihan dari Kumer ini Pak? Kelebihan ini memang Yang sebenarnya- terlihat sangat signifikan dengan K13. Iya, kita kan diberikan kebebasan ini guru ini kan untuk merancang pembelajarannya. Sendiri Iya, ya. begitu kan. Dikasih kebebasan konsepnya apa yang harus diterapkan oleh guru itu, anak ini juga demikian.
Ya diserahkan sepenuhnya. Tapi kalau diserahkan sepenuhnya dalam arti tidak keluar dari apa yang menjadi aturan. ya kan itu kan. Jadi kalau dipresentasikan berapa persen sekolah Bapak sudah berjalan dengan baik dalam menerapkan Kumer? Ini presentasinya. Kalau menurut kami ya sudah baik lah. Berarti dari media, sarana prasarana kan itu ditunjang dengan Ya. itu sih Pak. Makanya saya tanya berapa persen udah sempurna lagi itu untuk Belum sempurnanya belum. masih banyak kekurangan. Iya. Karena kan seharusnya buku ketiga buku kurikulum ini juga kan selain buku pokok dia kan ada lagi namanya buku pendamping. Kan itu seharusnya memperkaya bahan daripada guru itu seharusnya ada buku pendamping namanya selain buku wajib atau buku pokok baik buku guru, buku murid, buku siswa seharusnya kan ada lagi pakai buku pendamping dia. Kalau di K13 itu kan ada antara buku guru dan buku murid. Biasanya kita di buku besar itu kan. Iya. Kalau di Kumer ini muridnya aja atau gurunya juga ada pegangan? Ada, beda juga kan. Beda pegangan Guru? beda buku guru dengan buku Murid siswanya. contoh di kelas 1 misalnya ada 3 kelas 2 atau 4, 5 misalnya matematika itu ada volume 1, ada volume 2. Kalau untuk materi pembelajarannya kira-kira Pak sama atau beda dengan K13? Kalau materinya ya sama, cuma penerapan dan pelaksanaannya pula yang berbeda. Contoh, kalau lah nanti mengenai penjumlahan di kurikulum 2013, ya penjumlahan juga nanti di kurikulum Merdeka. Cuma konsep atau pelaksanaan penerapannya yang berbeda. Campuran nanti di kurikulum Merdeka kita campuran juga di Merdeka dan K13. Cuma kan bagaimana seorang guru itu merancang ini semua sehingga seperti yang disampaikan tadi apa yang menjadi ciri utama kurikulum Merdeka ini kan literasi dan numerasi. Memang betul-betul. Kalau kurikulum dulu kan ada namanya calistung, kan gitu kan? Calistung. Iya. Baca. Oh, iya. Ya sebenarnya istilah-istilah yang banyak berbeda. Ini numerasi katanya kan cerita angka, menjadi angka itu kan gitu kan. Dan matematika. Literasi kan membaca, memahami konsep. Membaca bukan berarti hanya sekadar baca, tapi memahami makna, isi, konsep apa yang terkandung di situ kan itu yang diminta itu di ketika di kurikulum Merdeka ini. Makanya dikenal istilah literasi dan numerasi. Asal kejaman literasi aja lah. Jadi inilah kan Pak harapan Bapak sebagai kepala sekolah. Kira-kira Kumer ini tetap berlanjut atau berhenti lagi kita pakai K13 yang kebanyakan ini notabene guru itu lebih senang dengan menggunakan KTSP atau K13. Kira-kira gimana menurut Bapak? Menurut saya gini, Harapan Bapak lah. mau apapun kami sampaikan akan diperhitungkan, akan diperhatikan, kan gitu kan? Kalau bagi kami ini adalah apa yang menurut pemerintah termasuk Kementerian Pendidikan itu ya baik menurut mereka. Apa yang kurang di bawah ini penuhi kita aja bagi kami. Intinya Karena kalau misalnya udah diterapkan itu ya harus dipenuhi sarana prasarananya gitu ya kan Pak. Itu aja. Karena kita kan bisa ngusul. Iya. Contoh lah, kalau misalnya saat ini kita bilang kita kurang mendukung K13, apa diperhatikan belum tentu. Cuma gini, kalau memang ini sudah akan diterapkan, ya didukunglah fasilitasnya segala macamnya. Yang masalah pergantian kurikulum di negara-negara manapun sering terjadi ya ini. Cuma ada yang berskala dia, ada yang 10 tahun sekali tukar, ada yang 15 tahun. Tapi ada yang sepertinya 20 tahun. setiap ganti presiden ganti kurikulum kita ya Pak. Itu hanya merupakan kebetulan aja. Kebetulan aja Pak. Kan kalau kita baca nanti negara Finlandia itu paling pintar-pintar, paling bagus pendidikannya sedunia. Itu juga ganti kurikulum. Ganti kurikulum juga. Ada masalah, ada videonya. Cuma kita gini. Kalau menurut saya ganti kurikulum pun misalnya, kalau langsung difasilitasi, dilengkapi semua sarana prasarana termasuk SDM-nya, ya tidak masalah sebenarnya kita ganti kurikulumnya. Karena tetap bakal terpenuhi ya. Nah, karena apapun yang kita tuntut, kalau kita kasih alat, Pasti bisa. nah kan gitu. Suruh kerja, kasih alat, ini kerja ini alatnya, kerjakan lah ini. Mungkin bisa gitu, dong coba-coba, lama-lama kan jadi otodidak, bisa juga. Jadi kalau makanya kalau bagi kami tentang kurikulum ini, ke kami ya ikut. Cuma itu tadi pesannya. Apapun yang diterapkan itu, apapun yang akan dilaksanakan itu, maunya didukunglah, dukung SDM-nya, dukung sarana prasarana. Dari tadi guru misalnya yang belum paham, ya langkah mantapnya dibimbing, ya kan, dilatih. Kasih pelatihan ya. Kan. Biar nggak gaptek. Iya. Terus nih Pak, kalau untuk rapot, perbedaan rapot kita Untuk kami yang tahap ini yang belajar ini belum lagi ada perbedaan. Cuma hanya menambah itu tadi profil Pancasila. Hanya menambah itu. Profil Pancasila. Iya. Kalau yang lain masih sama. Yang buku tunggal masih ada. Nah ini Pak, kalau tentang naik dan tidak naiknya siswa, kalau misalnya kemarin saya pertama kali mengajar itu siswa tidak boleh ditinggalkan. Kalau di Kumer ini gimana Pak? Memang ada ketentuan anak dengan alasan apapun guru kan harus bisa membantu bimbing. Cuma kami juga ada ketentuan, karena juga ada ketentuan tentang naik tinggal kelasnya ini anak ini kan ada. Kami menggunakan rapat akhir musyawarah layak tidaknya dia. Yang kami nilai nanti di situ prestasinya. Termasuk nanti terakhir kami nilai juga adabnya, sopan santunnya kami nilai juga.
memang dibanding dengan kurikulum sebelumnya lebih sedikit lah memang yang 3 kelas setelah 13 dan kurikulum merdeka ini. Karena kalau dulu kan boleh kita katakan dulu dia harus menguasai semua bidang ilmu. Tapi kalau enggak boleh tinggalkan. Iya, contoh dulu pakai kurikulum tahun berapa itu, kalau tak bagus nilai PKN atau bahasa Indonesia atau agama, nilai tak dapat sekian, naik kelas kan gitu kan. Iya, sekarang kan gitu ya, satu bidang pun dikuasai masalahnya. Kenapa kita paksa dia matematika harus nilai 80 sementara jurusan dia olahraga? Dia pandai main puli, ya kan? Karena setiap ini anak punya kelebihannya ya kan Pak? Kenapa kita paksa dia pandai konsumen matematika, rupanya dia bidangnya melukis? Iya betul pula. Jadi kalau nggak dinaikkan terhambat. Tidak mungkin bukan? Kalau semua manusia ini profesinya jadi tukang bangunan, tak bisa belajar semua. Jadi makanya tadi saya katakan, terakhirnya ada pula nilai. Kalaupun memang nilai Pengetahuannya kurang, dia kurang, tapi adabnya, sopan santunnya, tutur katanya bagus, itu kan berarti sudah ada penilaian tambahan penerapannya. Iya. Walaupun teorinya mungkin dia apa itu dukun Islam segala macam dia tak paham, tapi dia menghargai di lapangan, di kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Itu lebih bagus lagi daripada hanya nilai rapor nilai 90 ya kan. Dari sisi segitunya mantap. Untuk ininya Pak, prestasinya biasanya kalau kita dulu lah zaman saya kan ada 21, 23 gitu, cantumkanlah sampai habis siswa itu Itu ada ketentuan. Kalau kemarin kan disampaikan malah kalau peserta kopi dulu tidak boleh dicantumkan. Iya, tidak boleh cantumkan juara. Itu saya juga pernah pas ngalami Pak. Tapi setelah ini memang kemarin kan sudah boleh. Cuma kami memang biasanya di sini sesuai dengan kesepakatan itu yang kami cantumkan di raport itu sebatas peringkat 10. Oh, berarti 1 sampai 10. Iya. Tujuannya gini tuh, kita pula dibaca sama orang tuanya peringkat 30 dari 31. Berarti hanya 1 orang yang dikalahkan ya. Itu kan SP kan gitu. Iya, nanti kan mau nanti kan bilang, tapi tadi kasih jajan ada kenapa? Nomor 30, 31 lagi kok. Mana pula nanti yang 31 dari 31 ya kan? Tempat tadi kasih makan nanti keseluruhan. Jadi sebab 10 memang dituliskan, malah kadang kalau setiap pemegang raport itu ada hadiah. 1, 2, 3 ya kami ada hadiahnya berupa hadiah hiburan lah, berupa buku gitu kan. Untuk semangat anak-anak. Ya kan. Rutin memang kita itu. Oke deh Pak, Oke. selesai. Pak, Terima kasih Pak. Ambil foto dulu. Oh boleh. Terima kasih lah ya Pak. Sebelumnya jawabannya luar biasa. Nah. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.